Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Talk dan kita mungkin lanjut lagi nih ngebahas soal pinjaman online secara ilegal. Tapi sebelum itu kita mau bahas artikel dulu nih Pak. Ini ada artikel dari bisnis.tempo.co. Judulnya Kominfo gandeng Google dan Apple berantas pinjol ilegal. Nah, apakah menurut Bapak selama ini platform digital tidak memiliki filter dalam pendaftaran aplikasi fintech? Oke, kalau selama ini yang saya amati, ketika kita mau mendaftarkan aplikasi ke platform digital seperti Google Play maupun App Store, eh, yang biasanya dicek itu adalah lebih ke sisi security secara generalnya. Apakah permissionnya sudah lebih sesuai? Tuh. Apakah ada malware di dalamnya? Ada code-code instruksi yang berbahaya di dalamnya seperti itu, kayak gitu. Oke, Jadi oke. menurut saya inisiatif yang dilakukan Kominfo itu sesuatu yang baik gitu dengan menyertakan bukti izin dari OJK sebelum bisa publish di platform digital seperti Play Store. Oke, oke, oke. Berarti untuk saat ini masih sebatas kayak ya memang sepertinya nggak cuma di fintech aja ya Pak untuk pengamanan data pribadi di seluruh media sosial pun juga Betul. sebetulnya kan juga ada pengamanannya gitu. Iya, Dan kita betul. sebetulnya kan harus ngecek lagi nih berkali-kali nih Iya, terms and betul. conditionnya seperti apa dan Betul. kita agree ya udah berarti itu di luar kuasa kami ya seperti itu Iya. ya Pak. Dan itu apakah akhirnya yang membuat data kita tuh sebetulnya bisa di-keep atau malah bisa dibocorkan gitu Pak, lewat dari Iya. terms and condition itu? Eh, terms and condition itu terms and condition dan privacy policy itu mengatur bagaimana nanti data kita akan digunakan. Gitu. Ada poin itu salah satunya. Nah, kalau misalkan kita membaca, kita sebetulnya sudah dijelaskan data kita nanti akan diupload ke misalkan agensi periklanan ini atau agensi data mining ini dan sebagainya. Gitu. Sebetulnya itu sudah tertulis semua. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, apakah aplikasi pinjol biasanya meminta untuk akses data penggunanya dan juga kita sebagai pengguna biasanya memberikan izin akses untuk dapat menggunakan aplikasi pinjol tersebut. Dan mengenai hal ini, bagaimana cara masyarakat nih kembali lagi mungkin wajarnya seperti apa Pak? Yang tadi mungkin sedikit kita bahas yang awal ya Pak ya. Permintaan akses seperti apa yang mesti dikatakan wajar untuk diminta dalam suatu aplikasi pinjaman online? Karena mungkin kembali lagi ya Pak, masih banyak yang masih belum tahu, masih awam gitu. Seperti apa sih aplikasi pinjaman online yang legal dan juga ilegal Pak? Oke. Kalau dari sisi security itu ada satu apa namanya action atau satu prosedur yang kita lakukan namanya penetration testing. Nah, di penetration testing itu kita mengecek keamanan dari sebuah aplikasi. Dan salah satu faktornya adalah kita mengecek permission. Di situ ada kita mengkategorikan permission yang normal dan permission yang berbahaya gitu. Kalau permission yang normal itu misalkan permission sebatas apa namanya melihat WiFi atau menyalakan WiFi dan sebagainya. Nah, tetapi kalau misalkan kita sudah ngomongin permission yang berbahaya, itu adalah ketika sampai dia bisa mengakses GPS, dia bisa membaca SMS kita, dia bisa membaca kontak kita, kemudian dia bisa membaca lokasi kita, ya kurang lebih seperti itu. Ketika permission yang berbahaya itu diminta tiba-tiba di sebuah aplikasi, kita tinggal tanyakan aja, kira-kira nih aplikasi perlu nggak sih lokasi GPS kita? Atau kira-kira nih aplikasi perlu nggak sih baca kontak kita? Apa hubungannya pinjaman online, minjem uang ke orang, dengan memberikan data seluruh kontak kita? Gitu. Secara nalar agak off kan ya? Agak kurang masuk akal kan ya? Kayak gitu. Nah, ketika itu sudah terjadi, sebaiknya nggak usah ragu-ragu, ya jangan diteruskan menggunakan aplikasi tersebut. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, jika memang tadi kita misalkan katakan sudah akhirnya mungkin terlanjur ya Pak ya, menyetujui karena mungkin memang masih belum diketahui dan sudah terlanjur, nah apakah itu berarti kesalahan berada di sisi pengguna karena kurangnya literasi digital? Menurut saya bisa dibilang begitu. Karena platform digital itu hanya bisa melindungi sampai sejauh titik tertentu saja gitu. Ketika kita sudah memberikan consent atau kita sudah memberikan izin sebuah aplikasi untuk mengakses data kita, bahkan Google ataupun Apple pun tidak bisa membantu lagi gitu. Karena izinnya sudah kita berikan secara eksplisit. Kayak gitu. Oh, oke. Itulah mungkin tadi akhirnya sulit
diatasi juga karena memang belum ada landasan hukumnya ya Pak ya. Betul, belum ada landasan hukum dan mungkin ketika masyarakat kita sudah lebih maju secara literasi digital, mungkin hal tersebut akan berangsur-angsur berkurang juga karena orang-orang sudah menjadi lebih paham tentang security, tentang keamanan data dan sebagainya. Oke. Nah, banyak juga server pinjol ilegal yang berada di luar negeri. Dan apakah ini berarti pinjol ilegal ini akan sulit untuk diberantas? Karena kan ya sudah meluas ya Pak ya gitu. Dan apakah aplikasi pinjol ilegal ini susah untuk dihapus juga? Oke, kalau berkaitan dengan server di luar negeri, sebetulnya tidak terlalu menyulitkan bagi pemerintah untuk bisa memblokir atau memberantas pinjol ilegal gitu ya. Karena yang bisa dilakukan adalah pemerintah bisa menutup atau memblok akses ke IP-IP atau ke server-server walaupun server tersebut berada di luar negeri. Kayak gitu. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Mau servernya di Indonesia ataupun di luar negeri. Oke. Gitu. Nah, dengan menggunakan server luar negeri, apakah ini juga berarti pinjol ilegal telah menjadi kejahatan lintas negara, Pak? Oke, kalau itu sebetulnya tidak. Selama dia dilakukan oleh aktor dalam negeri, maka itu menjadi kejahatan dalam negeri. Kayak gitu. Nah, karena yang digunakan oleh pinjol ilegal ataupun perusahaan-perusahaan lain ya, nggak terbatas pada pinjol, biasanya mereka hanya menyewa server. Nah, server ini karena di Indonesia belum banyak data center atau server-server yang tersedia di Indonesia, makanya kebanyakan server itu diletakkan di luar negeri, di Amerika, di Singapura, di Jepang dan sebagainya, kayak gitu. Oh, oke. Nah, apakah ke depannya terkait pinjaman online ilegal ini, apakah akan ada kemungkinan jika ke depannya akan ada perang cyber IT antara oknum pinjol ilegal dan juga polisi, Pak? Oke, kalau itu menurut saya sudah terjadi sekarang. Makanya terlihat banyak pinjol-pinjol yang sudah mulai rontok ya satu persatu ya. Walaupun tumbuhnya juga masih banyak kayak gitu. Jadi peperangan ini polisi memberantas pinjol, pinjol berusaha bertahan itu sudah terjadi saat ini. Nah, sebenarnya juga mungkin polisi itu kan juga sebetulnya sudah mengimbau ya kepada yang korbannya lah bisa dibilang kalau misalkan sudah terlanjur daftar atau mendapatkan uang dari pinjaman secara ilegal itu, kalaupun ditagih tuh katanya nggak perlu bayar gitu loh Pak. Karena ya itu maksudnya udah itu supaya bentuk untuk menghentikan pergerakan pinjaman online secara ilegal. Tapi kan teror-terornya itu Pak. Nah menurut Bapak apa sih sebetulnya harus dilakukan Pak antara untuk dari sisi pemerintahnya sendiri gitu? Karena kan ya dari pemerintah polisi sudah menghimbau, tapi ya sisi lainnya pinjol ilegalnya ini masih tetap terus ngejar gitu. Oke. Kalau menurut saya pemerintah yang sekarang paling achievable, yang paling mudah dilakukan, pertama adalah PR kita adalah harus meningkatkan literasi digital maupun literasi finansial dari masyarakat sih, menurut saya. Karena ketika kita telusuri sampai akar masalahnya ada di kurangnya pemahaman tentang keamanan data, keamanan aplikasi dan sebagainya, serta kurangnya pemahaman tentang bagaimana mengelola uang dan sebagainya. Kalau misalkan mungkin dengan mengelola uang dengan lebih baik, mungkin kita bisa satu langkah lebih terhindar dari perangkap-perangkap pinjaman online tersebut. Gitu. Dan yang kedua dari sisi hukum, tentunya yang paling penting adalah kalau bisa semakin cepat UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu disahkan, itu akan lebih dapat melindungi kita dengan lebih baik lagi, melindungi masyarakat gitu. Karena di UU PDP diatur sedemikian rupa tentang data, bagaimana data kita boleh dipakai, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, kayak gitu. Jadi ketika data yang sudah diatur, walaupun pinjol ilegal itu secara dalam tanda kutip ilegal, tetap bisa dituntut secara hukum karena dia menggunakan data kita secara sewenang-wenang, kayak gitu. Menurut Bapak dari dunia cyber security sendiri nih Pak, ini kan pencurian data pribadi ya bisa dibilang ya Pak ya. Apa mungkin kira-kira sekiranya yang akan bisa dilakukan untuk tetap melindungi data-data dari semua orang ini Pak? Ini berarti dari sisi para pengguna atau dari sisi siapa? Dari sisi penggunanya Pak. Oke, dari sisi pengguna. Yang pertama adalah kembali lagi ke pemahaman ya, bahwa data itu adalah milik kita. Jadi kita harus siapapun ya di Indonesia kalau bisa harus mulai take ownership, punya kepemilikan atas data
pribadi kita. Karena bahkan saya sendiri, teman-teman, orang-orang di Indonesia banyak yang saya perhatikan, kita kayak nggak punya perasaan bahwa data itu adalah milik kita gitu. Jadi kita suka sebar di sosial media, kita sebar dalam menggunakan chat, atau kita ngomong, saya nyebutin password saya di tempat umum misalkan, itu kan sudah suatu bentuk yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang-penyerang atau oleh siapapun itu untuk mengeksploitasi data kita. Kayak gitu. Oke. Dan OJK juga mengimbau nasabah agar tidak membayar hutang ke pinjol ilegal. Apakah mungkin itu juga ada resikonya, Pak? Kalau resiko, kalau nggak bayar gitu ya. Kalau menurut saya sih resiko pasti ada, karena pinjol ilegal, saya yakin ketika itu dilakukan, banyak dilakukan, pinjol ilegal ini akan semakin memberontak ya. Karena duit dia udah terlanjur nyemplung ke sana, kayak gitu. Tapi itu menurut saya menjadi salah satu cara yang efektif untuk menekan penyebarannya gitu. Karena semakin hype, semakin ramai diberitakan, udah nggak usah bayar. Oh, jangan-jangan berbahaya. Jadi harapannya sih orang yang kemudian terjerumus ke pinjol ilegal itu semakin dikit. Gitu. Dengan maraknya juga pinjaman online ilegal ini, apakah berarti pemerintah masih kurang sigap dalam mengantisipasi cybercrime? Kalau dari pengamatan saya di bidang cyber security, masih ada ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan lagi, tapi menurut saya yang sudah dilakukan sejauh ini udah cukup well done. Gitu. Tapi masih banyak ruang untuk improvement. Oke. Berarti masih tetap cari-cari celah ya Pak ya. Betul. Untuk pemerintah masih bisa untuk menangani ini. Ya walaupun sekarang juga sudah mulai bergerak penanganannya dengan menggerebek ya waktu itu, menggerebek kantornya juga, terus juga mengimbau kepada para peminjam untuk tidak perlu mengembalikan uangnya gitu. Ya semoga memang ini bisa menjadi penanganan pemerintah lah yang tepat gitu. Betul. Nah, apakah karena masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif sehingga masyarakat itu bisa nih akhirnya membuat jalan pintasnya melakukan pinjaman online, dan akhirnya jadi kalang kabut, nggak tahu nih, nggak bisa ngebedain gitu yang mana yang ilegal dan yang mana yang legal? Kalau menurut saya dari pengalaman saya sendiri ya, dorongan konsumtif itu ada. Kalau di saya sendiri pun saya punya impuls untuk menjadi konsumtif gitu ya. Dan kembali lagi ketika dorongan konsumtif mungkin di satu sisi bagus untuk mendorong perekonomian di Indonesia gitu ya, supaya lebih banyak uang yang berputar dan ekonomi menjadi lebih maju gitu. Tapi dari sisi negatifnya mungkin kita bisa terjerat pinjaman, terlebih lagi pinjaman yang ilegal kayak gitu. Jadi mungkin kembali lagi kalau misalkan kita bisa meningkatkan literasi finansial kita sejak SD, sejak SMP udah belajar bagaimana mengelola uang, mungkin anak-anak generasi sekarang itu akan lebih imun terhadap pinjaman ilegal. Gitu. Oke. Kita akan masih banyak banget mau ngobrol-ngobrol soal pinjaman online ilegal ini, tapi kita break lagi ya Pak ya. Jadi Smart Village jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Talk.